Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Resminingsih, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 3 kategori A, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, unit kerja SMP Al-Inayah, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan menampilkan video rencana aksi 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah bil khair. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah dijadwalkan. Tapi yang baiknya sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ista'iddu qiyaman ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul Fatihah. Kifayah jurusan. Setiap sesuatu yang diawali doa, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Amin ya Allah ya Robbal Amin. Namun sebelumnya silakan lihat dulu ke bawah mejanya, ke bawah kursinya, apakah ada sampah. Silakan mulai mengoperasikan kondisi kelasnya. Silakan segera buang sampahnya agar kelas nyaman dipakai untuk belajarnya. Sudah terlihat bersih sekarang lingkungannya, kondisi kelasnya? Sudah. Karena kelas yang bersih akan mempengaruhi proses pembelajaran agar lebih nyaman. Nah, setelahnya coba berarti sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Konsentrasi. Tepuk 5 kali. Tidak belajar. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Seperti yang barusan, berarti pembelajaran harus sudah siap. Tapi hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Jajang, kemana Jajang? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Kita doakan semoga Jajang cepat sembuh dan bisa bergabung mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, selanjutnya adalah seperti biasa Pak, menyanyikan lagu nasional. Apa yang akan dinyanyikan? Silakan untuk Yuniar memimpin lagu Garuda Pancasilanya. Silakan berdiri anak-anak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Anak-anak, mengapa sih sebelum melaksanakan pembelajaran khususnya PKN, tadi kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu? Apa alasannya kira-kira? Mengapa sebelum pelajaran PKN itu
harus menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu? Ada yang tahu? Ya, Gilang, apa jawabannya? Mengingat para pahlawan. Ya, salah satunya adalah sebagai bentuk pengingat terhadap perjuangan para pahlawan. Nah, maka dari itu, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Jibral, apa materi kita sebelumnya? Sejarah kelahirannya Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Apakah ada hubungan dengan lagu tadi? Ada. Tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Materi di bab pertama yaitu hari kelahiran Pancasila. Ada yang masih ingat kapan hari lahirnya Pancasila? Salwa. 1 Juni 1945. 1 Juni 1945. Siapa tokoh-tokoh penggagas Pancasila? Saya Muhyamin, Soekarno, Supomo. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Zahra. Nah, ini adalah materi kita di pertemuan sebelumnya. Hari kelahiran Pancasila. Kemudian, kapan Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara? Tanggal berapa? 18 Agustus. 18 Agustus 1945. Kasih tepuk tangan untuk kita. Itu ya. Apa sih Pancasila itu? Dasar negara. Pancasila itu dasar negara. Selanjutnya, kapan Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia? Kan itu melewati sidang PPKI. Tepatnya tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, apa saja sih makna yang terkandung dalam Pancasila itu? Sila-silanya maknanya apa saja? Nilainya apa saja? Ya, silakan, Salma. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nilai keadilan. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, materi sebelumnya alhamdulillah masih pada ingat, yaitu tentang hari kelahiran Pancasila. Materi kita hari ini adalah apa? Silakan baca. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pernah mendengar kata norma? Pernah. Apa sih norma itu? Aturan. Aturan Yang yang dari masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kira-kira ada hubungan tidak antara norma dengan Pancasila? Ada. Hubungannya di mana? Di nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran yang akan kita capai di materi tentang norma. Ini adalah capaian pembelajarannya. Peserta didik memahami peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya hari ini yang ingin Ibu sampaikan yaitu satu, melalui materi yang ditampilkan dalam slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui gambar kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dan sanksi pelanggarannya dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui presentasi kelompok, nanti akan ada presentasi setelah diskusi kelompok, kalian dapat menunjukkan contoh-contoh pelanggaran norma dan sanksinya dengan percaya diri. Kemudian asesmen atau penilaian apa yang Ibu lakukan? Penilaian itu diambil dari yang pertama nilai sikap selama masa pembelajaran, selama proses pembelajaran, kemudian nilai pengetahuan
pengetahuan dari sesi tanya jawab, kemudian tadi dan pihak persepsi mengingat pelajaran sebelumnya, kemudian nanti di akhir ada asesmen formatif berbentuk tes tulis, dan yang terakhir dari keterampilan dalam berdiskusi, kemudian keterampilan dalam presentasi kelompok. Nah, itu kita masuk ke materi tadi. Apa materinya yang akan dibahas? Norma dalam bermasyarakat. Nih, ada pertanyaan. Kalau mau kelas, kira-kira apa yang semestinya kita lakukan? Mengetuk pintu dan memberi salam kepada guru. Ya, bagus. Mengetuk pintu dan memberi salam kepada guru. Misalnya ada seseorang yang masuk ke kelas tapi tidak mengetuk pintu. Gila. Tidak sopan. Iya, itu adalah perilaku yang tidak sopan. Betul sekali. Kemudian, apakah di sekolah kita ada aturan? Ada. Bagaimana kalau tidak ada aturan? Kacau. Kemudian, mengapa di sekolah, di lingkungan itu harus ada aturan? Agar tertib, agar terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di slide ini. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tayangan dua gambar ini? Apakah gambar ini sama? Tidak. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjawab? Mendeskripsikan gambar yang ada di layar PowerPoint ini. Silakan, Salwa. Gambar ke-1 memperlihatkan pengendara-pengendara yang tertib. Gambar kedua memperlihatkan pengendara-pengendara yang tidak tertib. Yang tidak tertib. Berarti yang pertama ini mematuhi aturan, yang kedua tidak mematuhi aturan. Gambar selanjutnya. Nah, what do you think about the picture? Sama. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar pertama dan gambar kedua? Silakan yang mau menanggapi. Silakan, siapa yang mau menjawab? Gambar pertama melihatkan anak-anak yang mematuhi norma kesopanan, sedangkan gambar yang keempat melihatkan anak-anak yang melanggar norma kesopanan dan norma hukum. Norma hukum, ya betul ya. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa ada rasa hormat terhadap guru. Sedangkan yang kedua itu pelajarnya seperti apa? Tidak mematuhi aturan. Apakah di sekolah boleh tawuran? Tidak. Apakah boleh berantem? Tidak. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dari norma. Bagus ya. Norma dalam kehidupan. Kenapa Ibu ada gambarnya seperti ini? Norma itu adalah aturan yang membuat masyarakat hidup bergandengan. Kita lanjutkan ke norma dalam kehidupan. Apa sih sebetulnya norma itu? Norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Aturan tersebut ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Macam-macam norma. 1. Norma agama. Norma agama. 2. Norma sosial. 3. Norma hukum. 4. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Apa sih norma agama itu? Nah, lihat di sini. Norma agama adalah apa katanya? Aturan Atau ketentuan ajaran guru yang bersumber dari Tuhan Yang Maha
Masih. Contoh kecilnya aja ketika ulama ada yang mencontek dan ada yang tidak Mencontek. Kadang-kadang ketika kalian mencontek, guru tahu tidak? Tidak. Tapi apakah hati kalian menyadari? Menyadari. Bahwa itu perbuatan yang Salah. Kita lanjutkan ke norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah ketentuan yang menjelaskan benar atau salah yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Ini norma ini itu tidak tertulis, tapi sudah menjadi adat dan kebiasaan. Contohnya membungkukkan badan ketika melewati orang tua itu merupakan salah satu dari bentuk norma kesopanan. Kemudian, maaf ini norma hukum ya. Norma hukum adalah peraturan atau ketentuan hidup yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Nah, kalau norma hukum bentuknya tertulis. Ada hukum yang sah untuk dilaksanakan apabila ada pelanggaran. Nah, selanjutnya sudah paham mengenai norma tadi? Sudah paham mengenai norma tadi? Apa itu norma? Aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu jauh lebih penting ketimbang kalian hanya hafal saja apa yang dimaksud dengan norma. Ya, jadi setelah hafal norma harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugasnya adalah mengisi lembar LKPD yang akan Ibu bagikan. Kelompoknya seperti biasa saja ya. Kelompok yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Nah, ketua kelompoknya nanti mengambil undian kertas. Masing-masing kelompok membahas pelanggaran yang sesuai dengan yang didapatkan dari pengundian tersebut. Baik itu? Nah, sekarang silakan ketua kelompok 1, 2, 3, 4 maju untuk mengambil undiannya. Sudah dapat semua? Masing-masing kelompok mendapatkan LKPD dengan permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan ini yang tertuang dalam LKPD silakan diselesaikan dengan cara berkelompok. Untuk pengerjaannya silakan bangkunya disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Ibu lanjutkan untuk pembagian LKPD sesuai dengan undian yang kalian dapatkan. Bentuk LKPD-nya ada 2. Ini LKPD yang akan dituangkan dalam presentasi. Kenapa Ibu buat karton supaya terlihat oleh teman-teman yang lain? Begitu? Kalau ini, jadi ini sama saja. Ini dituangkan dalam HVS karena bentuknya kecil, maka untuk presentasi digunakan yang lebih besar. Kan jadi satu kelompok bisa ditulis oleh 2 orang sambil melaksanakan diskusi kelompok. Ibu bagikan LKPD sesuai dengan materi yang kalian dapatkan di undian tadi. Gunakan buku siswa atau buku mata pelajaran PKN untuk mencari sumber jawaban. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, silakan kerjakan LKPD dengan cara kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Silakan mulai mengerjakan. Kalau tidak paham bisa
bisa ditanya. Jawaban dari sini bila telepon Ya, ya, apa sumbernya dari dipakai siapa uang ini pelanggaran norma ini seperti apa? Sudah bagus. Sebentar, ya, akan disediakan makanan kerjasama. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Untuk mengisi yang mana? Ya, untuk yang ini 4 contoh ini yang berkaitan dengan norma ini kesopanan. Kan banyak norma kesopanan itu tidak hanya duduk di atas seperti ini kan, banyak dituangkan di nomor 3. Ya, silakan mengerjakan kerjasama ya, bukan mengerjakan sendiri tapi sama-sama. Nomor 3, ya pelanggaran contoh ya seperti ini yang berkaitan dengan norma agama. Ya, silakan. Ini untuk presentasi nanti ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kalau begitu, kita lanjut ke presentasi hasil dari pengerjaan LKPD yang telah kalian diskusikan dan telah kalian tuangkan dalam lembar LKPD. Sudah siap? Sudah. Ke bagian norma agama itu ya, Uyi dan kawan-kawan, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pelanggaran norma agama. Sudah selesai kelompok pertama. Sebelum mereka tutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Gilang, apa pertanyaannya? Emang boleh sholat pakai HP? Boleh saja, tapi hukumnya makruh. Nah, boleh saja katanya, tapi hukumnya makruh. Silahkan ditutup. Mungkin sekian dari kami yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok pertama yang telah menyajikan hasil diskusinya. Nah, kita lanjutkan ke kelompok 2 yang membahas tentang norma kesusilaan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, silakan ditutup kelompok 5. Sekian dari saya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi kesimpulannya, jadi pelanggaran norma yang ada di lingkungan masyarakat adalah pelanggaran yang sering sekali terjadi, bahkan kita sendiri yang melakukannya. Apakah pelanggaran tersebut baik untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari? Tidak. Sekarang sudah tahu apa itu pengertian norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Jadi seyogianya, sebisanya, seharusnya tidak melakukan pelanggaran terhadap
tersebut. Setelah kesimpulan tadi, saatnya refleksi. Ibu mau nanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Kemudian dari proses pembelajaran tadi, apa hal yang kalian pahami? Ada yang mau menjawab? Salma, silakan. Bahwa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum tidak boleh dilanggar karena bisa membuat sanksi. Jika dilanggar, maka akan menimbulkan bisa merugikan orang lain, Diri sendiri maupun orang lain. Ya, bagus. Terima kasih Salma. Sekarang yang terakhir, dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa ya, Sam? Tidak meninggalkan sholat. Bagus. Setelah pulang dari sini, tidak mencontek. Berarti setelah pembelajaran norma ini, Yasa tidak akan meninggalkan sholat. Nurjaman juga tidak akan lagi mencontek saat ulangan. Apalagi? Tidak mencuri atau mengambil barang orang lain. Yaitu adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, sebagai penutup, sebelum ibu tutup, masih ada yang ingat tentang pelajar Pancasila? Masih. Silakan berdiri, semua berdiri. Siap ya, sebelum kita tutup pelajaran kita dan ibu bagikan asesmen formatif, kita nyanyikan dulu dimensi profil pelajar Pancasila. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, reaktif dan bernalar kritis. Di akhir pembelajaran, ibu akan bagikan asesmen pengetahuan tes formatif. Kerjakan di rumah, hasilnya fotokan kirim ke WA grup kelas kita ya. Jangan lupa nanti asesmennya atau penilaiannya dikumpulkan. Kemudian pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang hak dan kewajiban pada norma. Tadi yang sudah kita bahas adalah pengertian dan macam-macam norma. Minggu depan adalah tentang hak dan kewajiban pada norma. Kemudian hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Kalian tuh? Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita di hari ini maupun di masa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah suasana lingkungan tempat saya mengajar.